太多的痛苦吧。云以来，从没见过他这个。哼，费神位一番便知。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-283 sampai 284. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Yang mana di minggu kemarin, Xingyun, Bayu, dan juga Lin Yang akhirnya telah sampai di Sekte Hoyu. Namun mereka sempat diganggu oleh kemunculan dari Lin Yao. Dia memberikan godaan kepada Bayu dan juga sempat meremehkan kemampuan dari Lin Yang. Tidak hanya itu saja, dia ini saat berani mentertawakan Xingyun. Sampai padanya Lin Yao pun diberikan tamparan manja oleh Bayu. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Lin Yang maupun Lin Yao sama-sama terkejut. Padahal kekuatan Nona Bai itu berada di bawah mereka. Akan tetapi bagaimana bisa dia itu dengan mudah melukai Lin Yao. Tidak mau diperlakukan seperti ini, Lin Yao pun berjanji kalau apapun yang terjadi, dirinya itu akan membalas perbuatan dari Bayu kepadanya. Sesaat kemudian, Xingyun akhirnya sampai di kediaman Nona Bai, yang mana ia pun segera berpamitan kepada Lin Yang dan juga Nona Bai, sebab dia itu harus segera mengobati Anyun. Lin Yang tahu kalau Xingyun ini bukanlah seorang kultivator biasa, jadi dia pun berusaha untuk terus mendekatinya agar bisa diberikan pil yang sama dengan yang diminum oleh Nona Bai. Alhasil ia pun akan menyiapkan makanan agar bisa membuat Xingyun senang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke alun-alun sekte, yang mana para tetua sedang membawa Lin Yao yang sebelumnya telah ditabok oleh Nona Bai. Hingga tidak lama kemudian, sebuah formasi pun muncul, yang mana ini adalah kedatangan dari seorang penetua. Ternyata beliau ini adalah kakek dari Lin Yao. Alhasil, Lin Yao pun segera mengadu kepada kakeknya. Awalnya dia mengira kalau cucunya itu telah bertarung dengan musuh yang kuat. Namun dia langsung terkejut karena yang memukulinya hanyalah seorang gadis. Akan tetapi penutua ini tahu betul kalau Bayu memiliki ranah yang jauh berada di bawah cucunya. Jadi lantas bagaimana bisa dia itu kalah dari Bayu? Jangankan kakeknya, Lin Yao sendiri juga tidak tahu alasannya. Entah bagaimana kekuatan Bayu itu tiba-tiba saja meningkat dengan sangat pesat. Bahkan Lin Yao dikalahkan hanya dengan satu gerakan saja. 你怎么会输在他的手里？白月，你的突然提升了那么多。 Benar semua itu semakin membuat kakeknya terkejut. Lin Yao juga memberitahu kalau Bayu telah membawa dua orang yang tidak dikenal kembali ke sekte mereka. Dia takut kalau kedua orang ini adalah mata-mata dari sekte lain. Ucapan yang cucunya katakan semakin membuat kakeknya mencurigai Bayu. Alhasil, ia pun akan pergi bersama Lin Yao untuk menemui Bayu dan meminta penjelasan kepadanya. Setelah semua itu, kita kembali ke kediaman Bayu, yang mana Xingyun tidak menduga kalau ada begitu banyak roh-roh jahat yang berada di tubuh Anyun. Untuk mengobatinya, Xingyun pun harus melepaskan baju Anyun. Untung saja dia ini memiliki iman yang kuat. Jadi meskipun dia terpana dengan pemandangan yang ada di depan matanya, namun Xingyun tetap fokus untuk membantu Anyun mengeluarkan seluruh roh-roh jahat. Selama prosesi itu berlangsung, ingatan Anyun mengenai pertarungan sebelumnya mulai melintas. Yang mana tidak lama kemudian dia pun akhirnya sadarkan diri juga. Ia pun langsung terkejut dan apa yang terjadi. Karena kini tangan Xingyun berada tepat di atas dadanya. Suasana seketika menjadi canggung, dan Anyun menanyakan apa yang sedang Xingyun lakukan. Tidak mau dianggap mesum, Xingyun memberitahu kalau ia hanya membantunya dalam mengusir roh-roh jahat saja. Untung saja Anyun percaya dengannya. Apalagi Xingyun memperjelas kalau dia ini adalah seorang pria terhormat, jadi tidak mungkin dia mengambil kesempatan di saat Anyun pingsan. Anyun pun meminta Xingyun untuk melanjutkan pengobatannya. Xingyun paham dan memintanya untuk duduk karena dia akan menggunakan tenaga dalamnya agar bisa sepenuhnya mengeluarkan roh-roh jahat pada tubuh Anyun. Secara perlahan terlihat kalau tubuh Anyun kini semakin membaik. Tidak hanya itu saja, namun luka-lukanya juga sepertinya sudah pulih, dan roh-roh jahat juga telah berhasil Xingyun singkirkan.
Mereka berdua sempat saling ingin bertanya, namun Xingyun ingin lebih dulu tahu apa yang terjadi dan siapa yang telah melukainya. Anyun mulai menceritakan tentang penyerangan iblis pembunuh kepada klannya, yang mana iblis itu sendiri merupakan salah satu dari 3 iblis besar. Anyun tidak bisa menahan air matanya setelah mengingat perjuangan para rakyatnya, yang mana mereka terus berjuang untuk menjaga penghalang agar iblis pembunuh tidak bisa membuka segelnya. Akan tetapi usaha mereka ini sia-sia saja dan membuat orang-orang Anyun harus menjadi korban. Benar semua itu tentu saja membuat Xingyun terkejut. Ia pun mengakhiri pengobatan yang dirinya lakukan dan meminta Anyun untuk menangis sekeras-kerasnya dan tidak menahan kesedihannya. Xingyun berjanji akan membantunya. Anyun pun menangis sejadi-jadinya di pelukan Xingyun. Sedangkan Xingyun hanya bisa terus menenangkannya. Sejak pertemuan pertama mereka, inilah pertama kalinya Xingyun melihat Anyun seperti ini. Dia yakin kalau beban yang Anyun tanggung pasti sangat berat. 你想怎么做，我都付了太多的痛苦吧。运以来，从没见过他这个。 Di sisi luar, Nona Bai yang sedang berkultivasi penasaran apa yang sedang Xingyun lakukan kepada wanita tadi. Ia mulai berpikir hal-hal yang aneh karena ternyata Nona Bai bisa mendengar tangisan dari Anyun. Nona Bai berusaha untuk berpikiran positif, namun tetap saja dia penasaran mengenai alasan wanita itu menangis. Kembali lagi kepada Xingyun, yang mana Anyun memberitahu kalau dirinya lapar. Nah, sebenarnya Xingyun ini sudah menghilangkan semua energi iblis pada diri Anyun, jadi dia itu akan segera pulih. Akan tetapi Xingyun masih belum tahu kapan kekuatan Anyun akan pulih. Karena sebelumnya dia itu telah terluka parah, jadi dia itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memulihkan kultivasinya. Setelah semua itu, Anyun menanyakan kabar dari Xingyun, karena bagaimanapun mereka sudah lama tidak bertemu. Dan malu-malu Xingyun memberitahu kalau dirinya baik-baik saja. Dan beberapa waktu ini kultivasinya sudah meningkat cukup pesat. Saya menanyakan kabarnya, Anyun juga menanyakan 2 wanita yang selalu mengikuti Xingyun. Ia memberitahu kalau akhir-akhir ini telah terjadi begitu banyak hal. Bahkan Xingyun juga cukup kesulitan untuk menjelaskan semuanya. Karena saat ini Suyun telah kehilangan ingatannya, sedangkan untuk Yanran baik-baik saja. Dan dia itu sedang bersama dengan gurunya. Sebelumnya Xingyun ini berada di dunia manusia, namun bergegas untuk pergi setelah tahu Anyun dalam bahaya. Padahal itu membuat Anyun merasa tidak terjadi masalah besar kepadanya. 血云塔，此前我正在人间界。你是从人间界赶来的？ Xingyun merasa aneh karena ketiga iblis besar muncul satu demi satu secara bergiliran. Ia pun mulai memiliki firasat kalau seseorang sedang memiliki rencana besar. Anyun berjanji akan membalaskan dendam kepada orang itu. Karena bagaimanapun sudah banyak anggota klannya yang dihabisi. Tidak hanya itu saja, dia juga akan menghabisi 3 iblis besar. Namun Anyun harus mendedahkan niatnya dulu karena kondisinya belumlah pulih. Selain itu, mereka harus memikirkan rencana dulu. Anyun pun menanyakan apakah ada yang salah dari perkataannya. Seketika saja, Xingyun pun teringat dengan kebersamaannya dengan Xuan Yu. Meskipun dia itu adalah iblis besar, namun entah kenapa Xingyun begitu merindukannya. Dia mencoba untuk menyembunyikan hal itu dari Anyun. Selain itu, dia hanya memberitahu kalau mereka ini harus membedakan antara yang baik dan yang jahat dengan cermat. Alhasil, ini pun semakin membuat Anyun kebingungan. Karena bagaimanapun, para iblis besar itu terlahir dari energi jahat langit dan bumi. Xingyun tidak mau membahas hal itu dulu karena saya juga dirinya bisa merasakan beberapa orang datang kemari. Ternyata itu adalah kedatangan Lin Yao dan tetua ketiga. Mereka bisa merasakan adanya aura yang asing. Bayu pun menanyakan tujuan tetua ketiga kemari, yang tentu dia itu ingin menangkap Yao dan meminta kejelasan darinya. Bayu merasa dirinya tidak membuat kesalahan, lantas mengapa dia itu ingin ditangkap dan diadili. Lin Yao pun kesal karena Bayu itu tidak sadar akan kesalahannya. Padahal dia itu sudah berani melukai sesama murid dan bahkan menyembunyikan mata-mata dari sekte lain. Tetua ketiga meminta kedua bawahannya untuk melakukan pengecekan. Biao tentu saja merasa kalau tindakan tetua ketiga sudah keterlaluan. Padahal dia itu belum menanyakan alasan dirinya melakukan hal ini. Tetua ketiga hanya tertawa dan akhirnya akan mendengarkan penjelasan darinya. Bayu memberitahu kalau alasan dia menyerang Lin Yao karena dia yang lebih dulu mengganggunya. Sedangkan mengapa Lin Yao bisa terluka menandakan kalau dia itu lemah. Untuk tuduhan mata-mata, Bayu merasa itu tidak benar karena 2 orang yang berada di rumahnya merupakan penyelamatnya. Bayu membiarkan mereka untuk menetap di rumahnya selama beberapa hari. Ia pun penasaran bagaimana bisa tetua ketiga menuduh dirinya menyembunyikan mata-mata.
Padahal itu belum melakukan penyelidikan apapun. Sayangnya tetua ketiga tidak mau mendengarkan penjelasannya dan akan menangkap Bayu. Selain itu dia juga akan menangkap 2 orang yang sedang dia sembunyikan. Nona Bai yang sekarang sudah melakukan penerobosan pesat dan mudah mementalkan 2 bawahan tetua ketiga. 是灵药，夏侯，我让他们在此安顿几日。哼，费神位一番便知。Tidak hanya mereka saja yang terkejut, namun Bayu juga sama terkejutnya karena kekuatannya sudah meningkat dengan pesat. Lin Yao benar-benar tidak menyangka dengan perkembangannya. Kesal melihat semua itu, tetua ketiga pun langsung melancarkan serangan kepada Bayu. Sayangnya pondasi Nona Bai masih belum terlalu stabil. Jadi karena itulah Denny tidak mampu mengimbangi kekuatan tetua ketiga. Untung saja saat itu Xingyun tiba di waktu yang tepat untuk melindunginya. Penyelamatan yang dirinya lakukan itu membuat Bayu seketika saja terpesona dengan kegantengan Abang Xingyun. Setelah semua itu dia pun berterima kasih kepadanya. Tidak hanya Xingyun saja, namun Anyun juga keluar menemui mereka. Tetua ketiga menanyakan kepada Lin Yao apakah kedua orang ini adalah mata-mata yang dia curigai. Lin Yao membenarkan hal itu. Jadi tetua ketiga pun meminta mereka untuk ikut bersamanya ke aula penegak hukum. Namun Xingyun tidak mau menuruti perkataannya, karena untuk apa juga dia meminta izin kepada tetua ketiga. Padahal ini adalah rumah Bayu. Tetua ketiga mentertawakan perkataan Xingyun sebab dia itu masuk secara paksa ke sekte Hoyu. Jika Xingyun mau menurut untuk dibawa, maka dia berjanji akan memberikannya hukuman yang ringan. Akan tetapi, jika mereka menolak, maka tetua ketiga berjanji akan menghabisinya. Xingyun mentertawakan keberanian tetua ketiga. Namun sepertinya ia itu terlalu meremehkan dirinya. Xingyun bisa menjamin bahkan jika ketua sekte Hoyu turun tangan, dia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Kesal dengan perkataan Xingyun, tetua ketiga langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi serangan itu sudah mudah Xingyun hancurkan. Bahkan tetua ketiga langsung terpental oleh serangan kuat Xingyun. Lin Yao sama sekali tidak menduga dan apa yang sedang dirinya lihat. Bahkan 2 tetua lainnya juga sama terkejutnya. 若是反抗，这宗门是你主事吗？哼，狂妄！你也败了。 Xingyun penasaran apakah kekuatan tetua ketiga memang selemah ini, atau apakah memang ini standar kekuatan untuk tetua di sekte Hongyu. Lin Yao yang ketakutan diminta Xingyun untuk pergi, karena jika tidak dirinya itu akan mengirimnya pergi. Alhasil Xingyun pun segera melancarkan serangan kepadanya. 这等实力，连我送你们滚吗？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.